Dalam Al-Quran, ada satu surah yang begitu fundamental, begitu luas, sampai-sampai sering dijuluki sebagai puncaknya. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng struktur, pesan, dan keistimewaan dari surah Al-Baqarah. Kita mulai dari sini, sebuah angka, 286. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi sebenarnya angka ini adalah kunci buat kita mengerti seberapa besar dan dalamnya surah yang mau kita bahas ini. Yap, bener banget. 286 itu adalah jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Fakta ini menjadikannya surah terpanjang di seluruh Al-Quran. Ukurannya yang super besar ini mungkin kadang terasa menantang, tapi justru di dalamnya terkandung sebuah dunia yang lengkap. Nah, yang bikin ini menarik banget adalah konteksnya. Al-Baqarah itu tergolong surah Madaniyah, artinya sebagian besar turun di Madinah. Dan ini bukan sekedar detail sejarah ya, ini penting banget. Kenapa? Karena pada saat itu, komunitas muslim kan baru aja terbentuk, lagi coba membangun sebuah masyarakat. Nah, surah inilah yang jadi fondasinya. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan 286 ayat, gimana caranya kita bisa paham isinya tanpa merasa tersesat? Kabar baiknya, para ulama udah bantu kita dengan memetakan surah ini secara tematik. Jadi kita punya semacam peta jalan untuk menjelajahi kekayaannya. Yuk kita intip petanya. Jadi surah ini dimulai dengan ngenalin 3 kelompok manusia, yang beriman, yang kafir, dan yang munafik. Terus kita diajak menyelami sejarah Bani Israel, lalu ke momen krusial perubahan arah kiblat. Dari situ baru deh kita masuk ke intinya, cetak biru hukum Islam, yang puncaknya ada di ayat Al-Kursi, dan diakhiri dengan aturan praktis soal transaksi serta sebuah doa yang indah banget. Rapi banget kan alurnya? Karena turunnya di Madinah, surah ini benar-benar berfungsi kayak cetak biru yang komplit. Ini bukan cuma soal keyakinan pribadi loh, tapi ini tentang gimana cara membangun masyarakat yang adil dan berfungsi, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, sampai keluarga. Coba deh lihat betapa luas cakupannya. Mulai dari pilar-pilar ibadah kayak sholat dan puasa, sampai aturan yang spesifik banget soal hukum keluarga, keuangan, bahkan etika dalam berperang. Semuanya ada di sini. Ini benar-benar sebuah panduan hidup yang menyeluruh. Oh, dan ada fakta menarik nih. Buat ngebuktiin seberapa praktisnya panduan ini, di Al-Baqarah ada ayat terpanjang se-Al-Quran, yaitu ayat 282. Dan isinya? Ternyata isinya itu panduan langkah demi langkah tentang cara mencatat transaksi utang piutang biar adil dan transparan. Ini nunjukin banget fokusnya ke panduan di dunia nyata. Oke, sekarang kita beralih dari kerangka hukum yang luas tadi ke sebuah ajaran yang lebih personal dan mendalam, yaitu etika bersedekah. Surah ini ngasih kita studi kasus yang indah banget tentang karakter sejati dalam memberi. Di ayat 261, ada sebuah metafora yang luar biasa. Satu benih kebaikan atau sedekah yang kita kasih dengan tulus di jalan Allah, itu bisa menghasilkan balasan sampai 700 kali lipat. Coba bayangkan, kayak sebutir benih yang tumbuh jadi 7 tangkai dan tiap tangkainya menghasilkan 100 biji lagi. Dan surah ini dengan cerdas ngegambarin 2 cara memberi yang kontras banget tuh. Memberi dengan tulus itu ibarat kebun subur di dataran tinggi, yang kalau kena hujan buahnya jadi berlipat ganda. Sebaliknya, sedekah yang diikutin sama kata-kata yang menyakitkan atau ngungkit-ngungkit itu bagaikan debu di atas batu yang licin. Begitu kena hujan deras, ya udah hilang semua kebaikannya, nggak bersisa sama sekali. Jadi, poin utamanya adalah ini, sebuah pesan langsung dari ayat 263. Ternyata cara dan niat di balik tindakan kita itu jauh lebih penting. Perkataan yang baik bahkan bisa lebih berharga daripada sedekah yang malah melukai perasaan orang yang menerima. Selain karena panjangnya dan kandungan hukumnya, kenapa ya surah Al-Baqarah ini punya status yang begitu istimewa? Apa sih yang bikin surah ini sampai dijuluki sebagai puncaknya Al-Quran? Jawabannya ada pada gelar kehormatan ini, Fustatul Quran, yang artinya Kemah Agung Al-Quran. Coba bayangin deh sebuah tenda raksasa yang menaungi banyak banget hal. Nah, gelar ini nunjukin peran surah ini sebagai struktur sentral yang jadi rumah bagi begitu banyak kekayaan ajaran Islam. Dan gelar Kemah Agung ini gak cuma simbolis loh, gelar ini juga terhubung dengan kekuatan spiritual yang nyata. Dalam tradisi kenabian, disebutkan kalau surah ini punya kekuatan pelindung yang luar biasa, yang mampu menjaga sebuah rumah dari gangguan.
Jadi kalau dirangkum keutamaan-keutamaannya itu banyak banget. Surah ini dianggap sebagai sumber berkah atau barakah. Jadi pelindung dari kesedihan dan penyesalan, jadi perisai spiritual, dan tentu saja di dalamnya ada ayat Al-Kursi yang dikenal sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Jadi, Al-Baqarah adalah sebuah cetak biru untuk masyarakat, sumber keberkahan spiritual, dan gudang pelajaran tentang karakter. Nah, setelah melihat semua ini, pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, apa makna surah yang luar biasa ini bagi Anda secara pribadi?